Terima kasih listeners Anda masih bergabung bersama kami, pastinya masih dengan topik yang sangat menarik ya, yaitu harga diri dan rasa malu ya. Tadi kita bicara, tentang fakta-fakta yang sudah terjadi gitu ya, dari budaya barat gitu ya, gimana mereka lebih condong ke pride gitu ya, kalau, Asia mungkin ataupun, budaya timur tuh lebih condong ke, malu atau shame. Karena ya itu, dari kecil kita tuh sering banget diajarin, "Eh, jangan begini, malu, jangan begitu, malu," gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa sejak semakin dewasa gitu ya, Pak Arfan ya, shameless gitu jadinya, pudar gitu rasa malunya. Apalagi ngelihat sekarang fakta-fakta yang ada, dengan kejadian-kejadian khususnya di Indonesia sendiri ya, kayaknya kita sudah, pudar gitu rasa malu ataupun budaya malu tadi. Ini sebenarnya fenomena apa nih, Pak Arfan, yang terjadi? Kenapa kok rasa malu tadi bisa akhirnya pudar gitu? Silakan, Pak Arfan. Very good question ya, Audrey. Terima kasih banyak. Jadi, rasa malu itu pudar karena kurangnya spiritualitas sesungguhnya. Oh, oke. Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang dikenal rajin beribadah ya. Ya. Itu terbukti apa ya? Masjid selalu penuh, gereja selalu penuh gitu ya. Mhm. Tempat-tempat ibadah selalu penuh gitu. Itu kan bukti bahwa orang Indonesia itu senang beribadah. Betul. Tapi tolong kita bedakan, Audrey, antara religius dengan spiritual. Mmm, Religius itu adalah orang yang melakukan ajaran ibadah, oke. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan Ya. keyakinan masing-masing. Itu namanya religius. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa itu religius. Tetapi religius dengan spiritualitas itu dua hal yang berbeda. Spiritualitas itu adalah kata kunci dari spiritualitas itu adalah connected gitu. Bagaimana kita selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, Oke ada banyak sekali orang yang religius tapi dia tidak spiritual, oke. tidak terhubung dengan Tuhan gitu. Mhm. Ya. Dan analogi dari tidak terhubung dengan Tuhan itu adalah ketika kita bayangkan ya, ini sedang pagi hari ini kan sedang cerah-cerahnya nih di Jakarta ya. Betul betul. Cerah-cerahnya matahari bersinar sangat terang, Ah. tapi bayangkan kalau kita berada dalam ruangan yang gelap gulita, Audrey. Ya. Tidak ada cahaya sama sekali, ya. Jendela ditutup ya, atau semua ruangan kita itu dinding semuanya dan tidak ada cahaya sama sekali. Jadi betapapun terang benderangnya di luar, kita berada dalam apa? Kondisi gelap. Kegelapan. Nah, itulah analoginya, Audrey. Ya. Nah, orang yang sedang berada dalam kegelapan mau melakukan apapun karena menyangka tidak ada yang Lihat. lihat. Yes. Itulah analogi dari kurangnya spiritualitas Mhm. gitu. Karena inti dari spiritualitas itu, eh, lambang dari spiritualitas itu adalah cahaya. Mhm. Karena Tuhan itu adalah sosok yang bercahaya kan. Kalau gambaran orang yang mati suri ya atau near death experience itu kan selalu melihat ada sosok yang bercahaya yang mengatakan bahwa kamu kembalilah ke dunia ya, jalani hidupmu dengan lebih baik lagi. Kamu belum waktunya untuk sampai di sini gitu. Ya ada sosok bercahaya gitu. Ya. Ya dalam ajaran agama apapun itu yang namanya near death experience atau mati suri. Jadi Tuhan itu adalah sosok yang bercahaya. Nah, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan mengalami gelap gulita. Oke. Hati kita itu gelap gulita. Walaupun di luar terang benderang, tapi saya berada dalam kamar yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Sehingga saya merasa aman gitu untuk melakukan apapun. Jadi orang yang tidak punya rasa malu itu sesungguhnya adalah orang yang sudah terputus koneksinya dengan Tuhan. Sudah tidak connected lagi. Dan merasa dirinya berada di ruangan yang sangat gelap. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada cahaya ilahi lagi ke dalam hatinya gitu, Audrey. Oke. Yes yes yes. Jadi ini, menjadi satu analogi ya, kenapa kok orang-orang tuh bisa gitu ya shameless, ternyata mungkin berkaitan dengan spiritualitas ya, karena kan Betul, betul. yes, kita merasa kekuasaan itu ada di kita, padahal sebenarnya ada yang lebih berkuasa yang bisa melihat kita, melakukan apapun gitu ya, Pak Arfan ya? Betul, Maksudnya ya? betul. Aha. Betul sekali. Yes, oke. Nah, ini juga banyak respon ternyata pagi hari ini masih juga berkaitan dengan kepemimpinan. Kita mungkin Ya, bacakan beberapa ya, Pak silakan Arfan ya. Audrey. Ya. Oke, aku bacakan dulu sharing dari Pak Alex Andaro, selamat pagi di Pontianak. Kalau dari Pak Alex, harga diri itu penting untuk sesama hidup dengan siapapun. Kita meminta maaf atas kesalahan, tanggung jawab dengan perbuatan, dan kalau kita sudah tidak punya rasa malu, maka kita tidak punya harga diri lagi. Ya, Eee, setuju.
Dan Pak Alex Andaro juga mengatakan kalau saya eksternalnya berkaitan dengan pakaian yang saya pakai dan juga handphone dan lain-lain ya. Mungkin Ya. boleh ditingkatkan juga sisi internalnya Pak Alex Andaro. Terus dari YouTube channel kita dari Pak Adrian 107, kalau mau cek sikap kita benar tidak, coba bayangkan kalau diketahui orang lain malu atau enggak gitu ya. Ya, betul Satu poin. sekali. Setuju, Pak Adrian. Setuju. Oke, ini ada pertanyaan berkaitan dengan kepemimpinan. Tadi kita bahas kepemimpinan, Pak Arfan. Dari Pak Rusdi di Medan. Kalau kepemimpinan dan harga diri di negara 62 ini, Pak Arfan, mengikuti kepemimpinan Barat atau kepemimpinan Timur? Karena kan sekarang shameless banget gitu. Apakah dari sisi pride-nya pun cukup terlihat gitu atau seperti apa? Kalau pandangan Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi ya tadi ya. Yes. Jadi kita lihat saja sekarang ini, kalau Anda lihat di Google, ya, Oke. saya mau pergi nih ke mahkamah keluarga. Ah, Cari aja, ternyata sudah masuk Google, luar ya, biasa. ya. Sudah masuk Google tuh, ya. Jadi eh, ini di mana ya mahkamah keluarga? Nanti ada tuh jalannya sampai kita ke mahkamah keluarga. Bayangkan itu, Mhm. ya, yang namanya Pak Anwar Usman itu. Saya harus menyebut nama ini, ya. Pak Anwar Usman itu sudah terbukti oleh MK, Pak Jimli Asidik, dia melakukan pelanggaran etik berat, Mhm. gitu. Ya, kemudian sayang sekali hukumannya bukan dipecat dari hakim konstitusi, tapi hanya dipecat dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi buat saya itu kan sebetulnya buat masyarakat itu terlalu ringan gitu. Dia Mhm. sudah melakukan pelanggaran etik berat, tapi hanya dia masih ada di situ sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, sudah sebegitu ringan saja Mhm. hukumannya, dia masih protes sekarang. Dia mengajukan gugatan. Karena kok ketua Mahkamah Konstitusi kok bukan saya gitu. Ya, dia mengajukan gugatan. Bayangkan itu. Sudah melakukan pelanggaran berat, terbukti, kemudian dia melakukan perlawanan, mengatakan bahwa saya dizolimi. Sudah terjadi yang namanya karakter assassination. Coba bayangkan, seluruh Indonesia sedang melihat dia sekarang, dan dia Ya. masih protes terus gitu. Ya, padahal yang dia hasilkan itu hasilnya yang seringkali disebut oleh banyak pakar hukum sebagai tipu daya konstitusi. Nah, Mhm. itu contoh ya. Padahal dan sebetulnya sudah ada kalau kita bicara mengenai Mahkamah Konstitusi ini, Audrey, Mhm. sudah ada contoh yang bagus dulu dari yang namanya Pak Arsyad Sanusi. Oke. Pak Arsyad Sanusi itu satu ketika dituding melanggar kode etik, Mhm. ya, melanggar kode etik hakim gitu. Yes. Dan itu baru dituding saja gitu, baru ada sebuah tuduhan, tapi belum sampai seberat Anwar Usman gitu. Apa yang terjadi? Pak Arsyad Sanusi kemudian langsung mundur, Oke. langsung mundur. Padahal MK baru mau dibentuk, bayangkan ya gitu ya. MK baru mau dibentuk nih. Yes. Tapi dia bilang, sudahlah ya, saya apapun penilaian nanti dari hasil MK, nama saya sudah tercoreng, dia bilang gitu. Mhm. Saya sudah merasa malu dengan kasus ini, walaupun saya belum terbukti bersalah ya, tapi saya sudah malu, saya mundur hari ini. Nah, Mhm. itu sesungguhnya teladan yang bagus gitu. Ya, tapi sayangnya teladan ini tidak diikuti oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi setelah beliau. Bahkan sekarang ini kan gelar julukan kita kepada Mahkamah Konstitusi itu sangat buruk ya, menjadi olok-olok gitu. Bayangkan itu lembaga konstitusi loh, lembaga yudikatif tertinggi loh, yang bisa mengatakan benar salah loh, sudah mendapatkan julukan yang seperti itu gitu. Ya, Yes. artinya ini udah benar-benar nggak ada malunya gitu, Audrey. Ya, ya, ya. Ini jadi tamparan yang keras juga nih ya untuk kita bersama. Oke, selanjutnya aku bacakan lagi Pak Arfan. Em, ini dari YouTube kita ya. Dari Pak Kukuh tadi menyapa, selamat pagi. Terus Pak Hilmi juga, malu itu sebagian dari iman. Setuju. Terus juga ada Ibu Vera yang bertanya Pak Arfan, menurut saya orang yang punya harga diri itu orang yang, oh bukan bertanya ya, respon ya. Menurut saya orang yang punya harga diri itu orang yang religius, yaitu orang yang benar-benar bisa menerapkan ajaran agamanya. Yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, otomatis orang tersebut punya rasa malu. Nah, ini dari WA kita ada lagi Pak Arfan. Kita ke ini siapa namanya? Oh, Pak Rifai di Bekasi. Kalau di Indonesia malu untuk bertanya, Pak Arfan. Nah, ini apakah juga bisa disebut shame ataupun ada bedanya dengan minder atau ini juga berkaitan dengan harga diri? Karena ini jadi habit juga sebenarnya gitu ya. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih ya. Jadi saya setuju tadi dengan orang-orang yang mengatakan bahwa malu itu sebagian dari iman, tadi Pak Kuku. Betul. Betul, betul.
Orang yang tidak punya rasa malu tuh kita bingung ya. Kayak sekarang ini kasus terbaru nih. Ini baru Ya. kemarin. Oke. Ketua KPK, bayangkan. Oh. Ketua KPK nih. Jadi di Indonesia ini saya bingung gitu. Ya, Oke. Ketua Mahkamah Konstitusinya bermasalah, melakukan pelanggaran etik berat. Ya. Ketua KPK itu baru kemarin dideklarasikan gitu, diumumkan oleh kepolisian sebagai tersangka korupsi. Ya. Itu Firly Bahuri. Saya harus Sorry. menyebut nama, mohon maaf nih. Saya harus menyebut nama itu. Firly Bahuri, Ketua KPK menjadi tersangka korupsi, tersangka pemerasan terhadap Menteri Syahrul Yassin Limpo gitu. Bayangkan itu. Nah, apa yang terjadi coba? Dia sudah ditersangkakan, Firly Bahuri ini, tapi dia masih masuk kantor. Betul. Dia masih bekerja sebagai ketua KPK, masih memutuskan yang mana yang korupsi, yang mana yang bukan, yang mana yang akan kita kejar, yang mana yang akan kita hentikan. Padahal dia sendiri adalah tersangka korupsi, diumumkan oleh kepolisian, oleh Polri. Dan dia menolak untuk mundur, ya. Bahkan Mahkamah KPK, KPK itu wakil-wakilnya dia Ya. di KPK itu wakil-wakilnya Pak Firly ini mengatakan kami tidak malu. Lah, saya bingung gitu. Ya, makanya kemarin kan kita lihat itu ada Pak Abraham Samad ya. Yes. Abraham Samad itu sampai ngundulin rambutnya Ya. di depan KPK gitu ya. Betul. Di depan kantor KPK dia ngundulin rambutnya. Bayangkan ini sebuah tragedi loh. Seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan korupsi dan melakukan pemerasan dan kemudian melawan, sudah diumumkan sebagai tersangka dan nggak mau mundur dan mengatakan kami tidak malu. Kemana itu harga dirinya? Itu saya bingung gitu. Kok tidak merasa gimana gitu ya? Padahal bukti-bukti sudah disampaikan kepada publik gitu. Ya, melalui sosial media kan kita nggak bisa menyembunyikan apapun kan sekarang ini kan. Oke. Jadi malu itu sebagian dari iman. Setuju. Orang yang tidak punya malu itu sebetulnya tidak punya iman lagi gitu. Jadi malu itu sangat berharga. Tapi sekali lagi, malu itu adalah koneksinya tuh bukan dengan religiositas, Audrey. Bukan dari banyaknya kita sholat, banyaknya kita puasa, banyaknya kita ke gereja, bukan. Banyak kok orang yang pergi-pergi ke tempat ibadah tapi dia nggak punya rasa malu. Ya. Gitu. Jadi malu itu hubungannya itu langsung kepada spiritualitas gitu. Malu itu terjadi ketika kita kurang spiritual. Kita tidak terkoneksi dengan Allah, dengan Tuhan, dan kita seakan-akan berada dalam ruangan yang tanpa cahaya, ruangan yang gelap gulita. Nah, itu adalah analogi yang sangat indah sekali mengenai orang yang kurang spiritualitas. Sehingga ketika dia berada dalam ruangan yang sangat gelap, ya dia akan melakukan apapun. Karena dia merasa tidak ada yang melihat dia. Itu ya. Ya, ini masuk ke kategori yang cukup parah tadi ya, sudah melakukan kesalahan tapi ya merasa benar aja terus gitu. Nanti kita akan bahas lagi untuk bagaimana tips-tipsnya gitu ya, supaya kita tidak menjadi sosok yang shameless gitu ya, bisa menggunakan rasa malu kita untuk bisa tetap menilai diri kita mempunyai harga diri gitu ya. Setelah ini pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, masih kami tunggu juga yang mau respon masih boleh silahkan di 0812 11 12 959 terkait dengan kejadian-kejadian yang baru terjadi juga boleh silahkan direspon. Kami tunggu, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Happiness, masuk ke sesi terakhir sebelum kita mendapatkan tips and trick gitu ya Pak Arfan ya. Kita nggak mau seperti orang-orang di luar yang shameless, bahkan sampai mungkin ada kata-kata kayak nggak tahu diri nih orang gitu ya. Mungkin banyak gitu ya. Nah, balik lagi Pak Arfan, tadi kita bicara tentang shameless ini ya, bahwa ini menjadi satu poin yang harus kita kurangi lah ya di Indonesia, karena kok aku lihat juga sekarang fenomenanya makin ke sini makin ke sana gitu ya. Kita makin nggak punya malu gitu. Kita semakin tidak mempunyai harga diri, bahkan nggak bisa menilai kualitas ataupun integritas, itu semua luntur gitu. Nah, ini yang menjadi catatan tuh sebenarnya apa? Apakah memang sisi spiritualitasnya saja atau memang karena sudah jadi budaya kali ya Pak Arfan? Atau seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Kalau tadi saya sudah menyebutkan dua nama itu, Anwar Usman dengan Ketua KPK Firly Bahuri, itu ketua-ketua itu orang-orang terhormat loh dan tanda petik ya di Republik ini ya. Sebetulnya itu baru dua contoh saja sih sebenarnya. Masih ada banyak lagi contoh ya. Saya sebutkan satu nama lagi, misalnya Wamenkumham itu loh. Ya, Profesor. Dia adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum loh. Profesor di bidang hukum, ternyata korupsi. Ya, kemudian sekarang sudah ditangkap oleh KPK. Itu yang nangkap itu namanya KPK. Yang menangkap
Wamenkumham tuh namanya KPK yang ketuanya gitu ya juga tersangka korupsi. Gimana Iya. itu? Ya, kemudian ya kasus terbaru juga adalah pimpinan BPK. Mhm. Bayangkan ya, BPK itu adalah apa? Badan Dan Pemeriksa pemeriksa keuangan. Keuangan. Jadi dia yang harusnya mendapatkan kalau ada kejanggalan, kalau ada penyimpangan, penyelewengan itu BPK yang akan berada di garis depan gitu untuk melakukan audit dan Ya, sebagainya gitu. Ternyata tersangka untuk skandal suap itu pimpinan BPK ya, seorang pimpinan BPK gitu. Nah, bayangkan itu ya. Jadi kenapa sih bisa seperti ini gitu. Jadi memang orang Indonesia ini adalah religius tapi tidak spiritual gitu. Hmm. Orang Indonesia itu mengartikan bahwa yang namanya uh, hidup itu cukup dengan beribadah gitu. Ya. Artinya kalau saya udah rajin sholat, udah rajin ke gereja, udah rajin puasa, naik haji, itu saya sudah selesai gitu. Saya sudah jadi orang baik gitu. Padahal sebetulnya nilai dari kebaikan itu bukan pada sisi religiusnya, Mhm. tapi pada sisi spiritualitasnya. Apa itu spiritualitas? Adalah ketika kita connect dengan Tuhan, terkoneksi, terhubung gitu. Kayak misalnya gini, kalau saya bicara connected itu kan kalau dengan Tuhan mungkin kayaknya abstrak ya. Yes. Karena dalam konteks ini deh, kalau dengan manusia deh misalnya ya, Mhm. Mhm. kenapa orang itu selingkuh? Tahu nggak? Kenapa seseorang itu selingkuh? Tahu nggak, Audrey? Bisa nebak Eh, karena biasanya sih karena ada godaan ya, Pak Arfan ya. Bukan, bukan, bukan. Oke. Orang Karena apa? selingkuh itu karena dia terputus hubungannya dengan pasangannya. Oke. Jadi, kalau saya kemanapun saya pergi, Mhm. saya selalu connect. Jadi kata kata kuncinya sama tuh. Kata kunci spiritualitas itu adalah apa? Connected. Connect. Mhm. Connected dengan Tuhan. Nah, tapi kalau bicara Tuhan mungkin menjadi abstrak, saya Yes. kaitkan dengan hubungan antara manusia saja. Ya. Kalau saya kemanapun saya pergi, saya selalu connected dengan istri saya. Mhm. Mau saya pergi kemanapun, saya selalu terjaga nih hubungan saya dengan istri saya. Saya selalu WA-WA-an, selalu video call. Saya bahkan Sherlock gitu ya. Sherlock nih saya lagi ada di mana nih gitu ya. Sherlock. Ya. Pokoknya connected lah. Itu kata Heeh. kunci banget itu. Yes. Selama saya connected, saya tidak akan pernah selingkuh. Selama connected. Betul. Yang membuat orang selingkuh itu bukan godaan. Mhm. Tapi ketika dia tidak connect, tidak Connect. terhubung dengan pasangannya, dia Mhm. bisa selingkuh. Kalau godaan sih banyak sekali, Audrey, di mana-mana itu. Begitu Betul. keluar rumah, Audrey, itu udah ada godaan itu. Banyak ya. Keluar rumah ada Heeh. godaan. Sampai di airport, ya di bandara ada godaan, ya kan? Oh. Naik pesawat ada godaan lagi. Turun di tempat tujuan kita ada godaan lagi. Sampai hotel kita mau tinggal di situ selama beberapa hari, ada godaan lagi. Godaan itu banyak. Tapi Betul. godaan itu hanya faktor eksternal yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada gangguannya kalau kita selalu connect Connect. dengan pasangan kita. Kemanapun saya pergi itu saya selalu handphone ini istri saya bisa menghubungi kapanpun gitu. Yes. Saya Sherlock, kita Heeh. video call gitu dan sebagainya. Upayakan itu situasi connection itu. Nah, itu kalau kaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Yes. Kita tidak akan selingkuh, tidak akan berlaku curang. Selingkuh itu kan berlaku curang ya. Ya. Tidak akan berlaku curang kalau kita selalu connect. Nah, sama. Dengan Tuhan pun kita selalu connected. Itu kata kuncinya itu. Makanya kalau orang Islam itu kemana-mana tuh harus zikir gitu. Pikir, oke. Zikir itu menyebut nama Tuhan. Ah. Jadi kalau saya kemana-mana saya akan mengatakan Allah, 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 Allah gitu loh. Kayak kalau orang Kristen Ulang. mungkin kayak apa, pakai rosario gitu kali ya. Ya, ya. Mungkin menyebut apa, saya nggak tahu. Misalnya Bunda Maria atau Yesus, Yesus gitu ya. Terus-menerus disebut gitu. Yes. Allah, Allah. Nah, dan terus kalau saya selalu berzikir itu, terus saya nggak ngapa-ngapain dong gitu kan. Iya. Nggak begitu juga gitu. Berzikir itu Ah. tidak harus secara eh, verbal gitu, tapi dalam hati gitu ya. Saya sambil talk show gini nih, sambil talk show begini, hati saya selalu mengatakan apa? Allah, Allah, Allah. Maksudnya apa? Bukan semata-mata pingin disebut orang alim gitu, bukan Ya, gitu. ya. Tapi saya sedang menjaga diri saya. Saya Ya. sedang melindungi diri saya dari mara bahaya. Karena Hmm. saya tahu godaan itu ada di mana-mana. Dan godaan itu akan datang kepada kita ketika kita merasa diri kita paling baik. Mhm. Saya ini orang yang baik, saya nggak bakalan tergoda sama wanita. Nah itu di situ setan juga ingin membuktikan bahwa kamu salah gitu.
Ya, Betul. jadi yang namanya berzikir, yang namanya connected itu dalam hati kita itu selalu connect terus sama Allah gitu. Terus gitu. Walaupun kita sedang melakukan aktivitas berbagai macam dalam hidup ini, lagi meeting, lagi diskusi, lagi talk show, lagi di depan banyak orang, tetap jaga koneksi. Betul. Itulah kata-kata yang sangat penting di dunia sekarang ini, connected. Betul. Dan kata itu bukan hanya spiritual ya. Bukankah itu yang dicari banyak orang sekarang? Connected. Yes. Ya, di dunia yang sangat metaverse ini, dunia yang sangat canggih ini, yang dicari kemana-mana apa? Koneksi, iya kan? Ada Betul. koneksi nggak ya? Ini kita Waduh, pergi nggak ada kemana, sinyal nih. anak-anak saya selalu nggak ada sinyal nih. Iya, Wi-Fi mana nih? iya, ini nggak ada sinyal nih, gimana Ya, nih ya. gitu. Itu kan yang dicari apa? Koneksi. Koneksi. Ketika Ya. kita kehilangan koneksi, maka kita berada dalam bahaya. Kenapa? Ada banyak sekali godaan. Betul. Ya. Jadi itulah yang namanya spiritualitas, Audrey. Spiritualitas itu adalah menjaga koneksi, itu aja. Mhm. Ya, bahwa kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan ajaran agama masing-masing, itu bagus-bagus saja. Betul. Tapi kalau kita tidak punya koneksi dengan Sang Pencipta, kita akan masuk dalam dunia yang gelap gulita, di mana tidak ada cahaya yang masuk ke sana sedikit pun. Dan itulah yang membuat kita mau melakukan kecurangan, manipulasi, penyimpangan. Ya, itulah yang membuat kita shameless, nggak punya rasa malu. Itu, Audrey. Yes, ini menjadi highlight untuk pagi hari ini, small listeners. Jadi stay connected with everyone, everybody, and God gitu ya. Karena kita mau jadi pribadi yang lebih bahagia lagi, yang tidak memberikan celah gitu ya akan hal-hal yang buruk yang bisa merusak harga diri kita masing-masing. So, semangat untuk beraktivitas hari ini. Semoga kita tidak menjadi contoh-contoh orang yang tadi sudah disebutkan ya. Kita jadi orang-orang yang sukses lah ya dengan harga diri terbaik kita. Thank you Pak Arfan sudah memberikan insight dan point of view yang Sama-sama, Audrey. berbeda pagi hari ini. Dan juga small listeners yang sudah berpartisipasi, terima kasih. Ada beberapa respon yang nggak sempat Audrey bacakan. Kita ketemu minggu depan ya dengan topik yang lebih menarik. Kalau begitu waktunya kami pamit. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you be happy, Be be happy happy now. now. Sampai jumpa.